Kenapa saya sebut area support? Perhatikan sampai ke bawah ya. Ya, perhatikan sampai sebelah kiri ini ditolak, di area sini selalu ditolak. Ya, artinya ini menjadi support terdekatnya yang tidak bisa di breakout. Kemudian trennya atau dominannya cenderung ke atas dengan komposisi buyer betul-betul menguasai pasar di sana. Kemudian sempat turun sellernya, kemudian setelah turun ditolak kuat oleh buyer. Bayangkan ini ditolak kuat, tidak hanya dihabisi separuh tapi dihabisi semuanya. Bahkan menembus atau melewati titik pembukaan sehingga terbentuk warna merah, warna hijau. Jadi dari awalnya merah jadi hijau. Maka ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian di candle selanjutnya merah, memang merah, tapi lihat komposisinya, yang ya, karakteristiknya dilihat sana. Di sini body ada ekor, ini sama. Artinya apa? Artinya dia seller memang muncul di sana, ya seller muncul di sana. Dari permulaan di sini penolakan buy ada seller sampai di sini. Ini adalah petunjuk sell. Ini adalah wujud dari petunjuk sell yang ini, yang muncul di sini tadi. Awalnya ini garis ini adalah sell, kemudian wujudnya di sini. Harusnya kalau kita masuk ngambilnya di sini, di warna hijau, yang warna merah yang ini. Ya, kita karena kondisinya ini buyer mendominasi, maka lebih baik kita fokus di buyer. Kalau mendominasi lebih baik fokus di buyer. Kalaupun misalnya terlanjur kita mau entry sell, ya tadi jangan terlalu jauh. Artinya di awal ini sudah mulai petunjuk, ini sudah sell sampai di bawah ini. Tapi tidak wujud karena ditutup dengan hijau. Ada buyer, ada seller. Dua-duanya ada. Ya, kalau kita pengen amannya tentu kita menunggu sinyal buyer karena ini trennya ke atas. Ya, kalau kita ingin memanfaatkan peluang yang cepat, boleh ini sinyal sell turun, kemudian wujudnya di sini, baru entry-nya di candle di sini. Ya, kita cukup menggunakan dua dalil, tapi dengan cepat nanti kita bisa exitnya. Ya, kita sell-nya di sini. Ya, kita contohnya sell begini ya. Nah, sell-nya di sini. Oke, targetnya tentu kita yang ukur sendiri karena ini berada di trend up, maka hati-hati, mungkin ambil 100 cukup mungkin. Ini 700 lebih panjang. Ya, 700 pip lumayan banyak. Katakanlah misalnya kita tidak sempat ngambil, ya tentu kalau 700 ini kebanyakan sebenarnya. Kita mungkin 100 200 sudah lebih dari cukup. Ya, begitu caranya mengambil, termasuk yang ini. Yang ini, yang sebelah sini, ini petunjuk sell sudah sampai sini, kemudian sudah ada wujudnya. Ini sebenarnya bukan wujud karena ini masih kecil, masih terlalu kecil. Kalaupun ini merah tebel, baru kita boleh di candle selanjutnya di sini. Nah, misalnya sudah terlanjur, ini dianggap ini sebagai konfirmator, maka sellnya di sini tidak masalah. Jadi biar teman-teman juga nanti faham bahwa analisa itu tidak selalu akurat, tidak ada yang pasti dalam analisis. Yang ada adalah probabilitas. Yang penting kita mempelajari banyak keilmuannya, kemudian bisa menurunkan atau menekan tingkat kerugian kita. Contoh, kita misalkan terlanjur sell di sini. Nah, sebelum naik ini turun dulu, mungkin tidak banyak turunnya. 205 ini spreadnya tidak tahu berapa. Kalau 80-an masih dapat 100 pip lebih. Kalau misalkan tidak sempat ngambil, terlanjur sell dan tidak sempat ngambil dan naik. Nah, ketika naik itu setidaknya kita punya gambaran di sana. Ya, setidaknya punya gambaran di sana. Ketika mulai tebal di sana, ya ini kan ada garis-garis apa namanya ini? Ini ada garis resisten di sana.
ada banyak penolakan, maka ini jadikan resisten dulu. Kira-kira ini di breakout apa tidak? Ya, kalau di breakout berarti mindset kita adalah naik atau hati-hati masih berpeluang naik, apalagi hijaunya ini tidak ada penolakan, sumbunya tidak banyak, sumbunya tidak terlalu besar, artinya dominan buyer, sehingga kita bisa entry buy di sini lagi. Sekali lagi ketika kita entry melakukan recovery, maka fokus kita adalah menyelamatkan, bukan mencari profit, menyelamatkan dulu. Kalau ini lotnya 0,5 misalkan atau 0,2, maka kasih lebih dari yang sebelumnya. Kalau 0,2 misalkan 0,4 boleh, 0,3 tergantung seberapa kita melatihnya. Kalau misalkan ini buy 0,4, tadi yang bawah 0,2 misalnya. Ini yang bawah 0,2. Ya, setidaknya mengurangi kerugian kita. Coba kita hitung yang bawah. Yang bawah ini tadi kita ngambil posisi di sini, buy-nya di sini, kemudian ketika naik misalkan sampai di ujung 1040 ya, 1040 kali 0,2, lot kita 0,2 yang bawah karena sell, ruginya 208. Ini rugi bukan untung karena yang di bawah adalah sell. Nah, kemudian yang atas kita ngambil posisi buy 0,4. Sorry ya, ini tadi yang kita ambil berarti sebelah kanannya, kita ambil setelah breakout berarti di sini, buy-nya di sini, ya, buy-nya di sini. Oke, ya kita hitung kita ruginya berapa ini, misalkan 1181 dikalikan 0,2 ya, 236. Kemudian yang bawah kita untungnya di sini 0,4 dikalikan 303, 236, 303 kali 0,4 dikurangi berapa tadi? Berapa tadi? 206. Oke, kita hitung dulu lagi biar nanti kita bisa hitung-hitungan. 1181 dikali 0,2 ya, dikurangi 121. Nah, paling tidak kita bisa mengurangi kerugian kita. Jadi di dalam trading jangan berpikir bisa selalu profit. Jangan lihat sendiri, saya sendiri kalau saya menyampaikan, saya memberikan video ketika saya entry itu, saya tidak selalu untung terus, ada kalanya rugi. Nah, rugi ini nanti tidak selesai di situ saja, nanti ada peluang lagi baru kita mencoba recover lagi. Ya, seperti itu caranya, Bu ya. Jadi jangan menunggu sampai stop loss selesai. Jangan. Ketika berjalan pun bisa kita baca lagi petunjuk di sana, kemudian karakteristiknya bagaimana, ada peluang kita masuk lagi mencoba recovery. Karena recovery tidak harus selesai dalam saat itu, mungkin bisa di peluang-peluang berikutnya ya. Seperti itu mungkin bisa membantu nanti di latihannya, Bu. Kalau misalnya tadi yang sel udah terlanjur Ya, tungguin sampai support sampai resisten dulu ya Pak. ya, setidaknya menunggu ada petunjuk apa di sana, karena di situ dekat dengan resisten, maka tunggu breakout akan lebih baik sehingga kita tahu dan kita paham, oh ternyata ini kuat ke atas ya. Jadi pola berpikirnya begitu. Kalau baru recovery buy yang besar Ya, gitu ya, Pak. baru setelah breakout kita entry buy. Ya, jadi untuk merecover itu tidak harus menunggu sampai cut loss, sampai stop loss. Jadi bisa nanti membaca lagi, ada peluang lagi kita masuk lagi. Ya, itu akan lebih cepat menyelesaikan kerugian kita yang awal. Kalau sudah close semuanya masih rugi tidak masalah. Jangan berkecil hati, jangan kita langsung drop mental, masih ada peluang lagi di ke depan, masih ada peluang lagi. Yang penting turunkan tensi kita, turunkan emosi kita untuk bisa membaca lebih jernih lagi ya. Seperti itu Bu Rin, mungkin bisa membantu nanti di latihannya. Kalau yang bawah Pak, yang paling bawah ada merah juga sama ya Pak ya? Sama ya, ini juga sama.
Iya, misalkan udah terlanjur tadi ya, terlanjur sell misalkan belum dapat misalnya, maka sama ketika bahkan ini ketika sudah muncul dua, ini sell ini yang bawah ini ada ekor berarti ada penolakan buy. Penolakan buy-nya muncul wujud sebagai hijau, dikonfirmasi hijau lagi, bahkan di candle ini kita bisa buy. Dari mana? Dari petunjuk buyer, kemudian sinyal wujudnya, kemudian konfirmasinya di sana. Bahkan ini sinyal pertama ini muncul, wujudnya muncul, kita bisa, cuma karena ada penolakan kita lebih baik menunggu sampai ada yang tebal buyer baru kita entry buy. Pasti nanti juga membantu meringankan kerugian pertama. Nah, bahkan kalau kita sudah terbiasa akan bisa menutup selalu kerugian itu. Ya, asalkan tetap berpikir dan berusaha mencari jalan. Ya, begitu Purin. Oke, sama-sama. Baik, ini sudah cukup panjang ya. Jadi yang bertanya secara audio saya tutup dulu. Saya akan bahas di yang belum kita bahas di namanya chart ya. Cara menarik support resisten apakah harus di body atau candle? Yang paling banyak rejeksinya di situ menarik support resistennya. Yang paling banyak rejeksinya bisa di ujung ekornya. Ya, yang paling penting di ujungnya kalau banyak penolakan. Contoh yang ini tadi. Kalau misalkan di sini, maka yang kita ukur adalah ujungnya yang kena semuanya. Kalau kita ngambil di sini, ya kalau kita ngambil yang atas, maka yang bawah tidak kena. Maka ambillah yang dua-duanya kena. Di sini kena, di sini kena, di sini kena, semuanya kena. Ya, yang ini juga kena, yang ini juga kena, ini kena semuanya. Begitu cara ngambil, jadi ngambil yang semuanya dilalui. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari ini apa ini? Saya tanya ini candlenya kok bias begini ya, candle yang ketiga jam terakhir ini. Maksudnya apa ini? Tidak paham saya. Candlenya kok bias ini apa ini? Maksudnya ini Pak, tadi turun Ya, 3 candle terakhir ini Pak. oke. Ya, kenapa? Iya, kok bisa panjang gitu Pak, tiba-tiba gitu loh Pak. Wah ya bisa, orang ini kan ada penolakan ini. Di sini ada penolakan. Heeh. Kemudian ini artinya buyer kuat di sana, penolakan buyer. Maka muncul di sini. Jangan heran kalau tadi awalnya naik, ini naik. Jadi ini adalah wujud dari sinyal ini, penolakan. Ternyata ditolak lagi oleh seller dan didominasi oleh seller. Kenapa? Karena kita bandingkan body dengan ekor masih panjang body. Dari awalnya merah dominan, ya, merah dominan. Maka jangan heran ketika tiba-tiba setelah panjang ditolak lagi. Ya, begitu cara membaca. Jadi per candle itu dibaca. Setiap candle dibaca. Ini candle yang merah pertama tadi ini candle kuat sekali, ya, tidak ada penolakan. Maka jangan heran ketika tebel langsung. Ketika di area di sini mulai ditolak. Nah, ditolak ini dalam artian mungkin di sini menyentuh support. Ya, kemudian penolakan ini diwujudkan dengan naik tadi, tidak mampu lagi, ditolak oleh seller lagi karena memang masih kuat. Dan ini cenderung mau naik seperti ini. Kok bisa saya sampaikan begitu? Ada penolakan kuat di sini, kemudian kekuatan body merah mulai mengecil. Ya, di area support tidak bisa di breakout, kemudian mulai mengecil. Ya, perhatikan nanti omongan saya nanti. Pasti ada kekuatan naik nanti. Ya, seperti itu Pak Dwi mungkin bisa membantu. Nggih, ngoten Pak. Ya, oke, selanjutnya ada satu lagi ya. Apa ini? USD JPY. Aduh, USD JPY. USD JPY ada enggak ini? USD JPY enggak ada Pak. Saya enggak ada USD JPY Pak. Ya, mohon maaf yang USD JPY tidak dalam pandangan saya ini. Mungkin yang lain dulu. Posisi setelah candle hijau ketiga 1953 itu kalau mau entry buy jangan langsung ditunggu sampai selesai dulu. Nanti kalau ini warna hijau penuh ya bisa nanti entry buy sesudahnya. Kenapa? Karena ada penolakan buyer, ini sebagai wujudnya nanti buyer. Di candle selanjutnya setelah ini kalau ini dibentuk warna hijau tebal, maka nanti bisa entry buy di candle selanjutnya.
Oke, ada lagi satu lagi saya baca dulu ya. Eh, apakah analisa juga berlaku untuk time frame lebih kecil? Sama, M30, M15 berlaku cara kita membacanya. Jadi cara kita analisa, cara kita analisisnya baik di M15, M30, H1, H4 dengan cara yang sama kita menentukan support resistnya seperti itu, kemudian cara menariknya seperti itu. Oke, saya cukupi dulu ya. Ini sudah cukup malam dan hujannya kencang sekali. Saya tidak terlalu terdengar berisik di sana. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit banyak ini. Mohon pertanyaan yang belum terjawab ya, silakan nanti di chat di WA saya, enggak apa nanti bisa saya bantu. Yang penting jangan terlalu malam karena sudah saya close semuanya. Kalau sudah saya close semuanya saya tidak bisa baca dan tidak bisa jawab karena sudah break di sana. Atau secepatnya kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mulai banyak yang bertanya, artinya sudah mulai ada feedback di sana, sudah mulai ada teman-teman yang sudah memahami ya, tinggal sedikit perbaikan, tinggal nanti pengembangannya dan praktek di masing-masing latihannya nanti. Ketika ada kesulitan, ada kelas, tanyakan. Kalau perlu sebelum kelas siapkan pertanyaan dulu, chat ke WA saya tidak apa-apa. Nanti biar ada gambar di sana, nanti saya bahas ketika ada kelas. Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu besok.